Untuk menggendong itu sebetulnya spontanitas. Jadi yang saya pikirkan saat itu adalah kalau hafalnya sih itu secara agama kan fadlnya Tuhan. Dalam ajaran Islam, sebagai anak yang hafal Al-Quran besok akan menuntun, menggendong orang tuanya ke surga. Ya nggak pernah bayangin kalau itu viral. Kan pada awalnya cuma melakukan apa yang diminta sama yai, terus digendong ikut. Dan itu nggak tahu kalau misalnya tiba-tiba kok viral sampai TikTok sampai Instagram. Nah, Yasin kayak apa? Yasin orangnya ngantuan. Seperti bagaimana yang disampaikan oleh bapaknya tadi, ngantuk. Tapi ya nggak tahu kok bisa selesai lah, itu nggak tahu tuh. Tapi memang orangnya pintar. Di kelas itu memang pintar dia. Viral sebuah video sang ayah yang menangis haru sambil menggendong putranya. Bagaimana tidak, sang anak berhasil menamatkan hafalan Al-Quran. Menurut keterangan akun TikTok @acru97, sang anak tengah menjadi santri di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran dan bersekolah di MAN 1 Kudus. Tak kuasa menahan haru, sang ayah menggendong putranya yang sudah remaja itu sambil menangis. Sang ayah menyatakan bahwa putranya yang menghafal Al-Quran bisa mendekatkan orang tua ke surga. Pada video yang beredar, Pak Samsul menangis sambil bergetar menggendong anaknya yang bernama Yasin. Dia bahkan berkali-kali berucap syukur memiliki putra yang telah menghafal Al-Quran. Video tersebut sontak mengundang berbagai respons dari warganet. Banyak warganet yang memuji sekaligus terharu setelah melihat momen tersebut. Nah ini Yasin digendong bapaknya, tapi kenapa ya Allah? Katanya, aku besok mau gendong kalau bonus panggung, saya ini berkata orangnya tak gendong. Wah, viral ini. Pak, bisa dijelaskan Pak, awalnya kenapa digendong dan terus akhirnya viral itu seperti apa Pak? Ya, untuk menggendong itu sebetulnya spontanitas. Jadi yang saya pikirkan saat itu adalah kalau hafalnya sih itu secara agama kan fadlnya Tuhan. Allah memberikan fadl untuk orang-orang penghafal pilihan. Tetapi yang saya lihat itu adalah kegigihan anak tatkala dia mampu menyelesaikan khataman 30 juz itu dalam rangka mengambil sanad. Jadi mengambil sanad yang saya tahu di sini itu berbeda dengan yang lain. Artinya apa? Syaratnya adalah dalam satu hari harus mampu mengkhatamkan 2 kali. Ini yang sangat berat. Anak saya sudah mencoba nggak mampu, dan mampu itu harus, kalau misalkan kepengen dapat sanad itu harus diijoli. Kalau sehari nggak mampu 2 kali khatam, diijoli dengan sehari boleh 1 kali khatam, tetapi 7 kali berturut-turut harus selesai dengan syarat setiap 1 juznya itu tidak boleh ada kesalahan 3 kali. Nah, itu semuanya direkod, ada yang nyimak, yang menilai itu ada. Jadi kalau dalam 1 sampai 30 juz itu salah satunya ada yang kesalahannya lebih dari 3, maka itu nanti dia harus diulang lagi. Itu repotnya anak saya itu sampai 11 kali, 11 hari maksudnya. Jadi sampai 11 hari berturut-turut mengulang terus sampai akhirnya kemarin itu hari Jumat saya bisa mendampingi pada khataman terakhir dari subuh sampai sore. Terus digendong itu ya Pak ya? Ya, itu sebagai rasa ungkapan seneng aja. Lek iso rampung untuk sanad yang tak gendong. Nah, terus akhirnya digendong, ya kebetulan ada yang video itu. Jadi saya tadinya juga nggak sadar kalau di video. Saya merasakan, ya tapi memang namanya orang gembira. Rasanya kayak orang umroh gitu aja. Tawaf ya. Jadi langsung begitu
selang berapa langkah di lapangan itu ingatnya kayak orang tawaf, langsung saya ya nangis guguk berdoa aja, Allahumma akrimna bil Quran, Allahumma akrimna bil Quran. Saat menggendong apa yang diucapkan atau diungkapkan? Ya itu, kepada anak? saya hanya ngomong sama saya, Allahumma akrimna bil Quran, Allahumma akrimna bil Quran. Ya Allah, muliakanlah kami semuanya dengan Quranmu ya Allah. Begitu. Jadi itu spontanitas. Berapa kali Pak itu keliling lapangan kelihatannya? Kalau kalian lapangannya maunya sih 7 kali, tapi fisiknya sudah tua kayak gini ya, cukup sekali aja lah. Yang penting itu kan simbolis. Yang penting anak saya bisa menyelesaikan, dan saya bersyukur dengan indikator, istilahnya indikator kelulusan atau indikator pengambilan sanad yang sedemikian berat. Itu siapapun saya di pesantren manapun saya kira belum ada indikator yang seperti itu, yang membuat saya mongkoknya ada di situ. Setelah digendong, apa yang diungkapkan oleh Ananda? Perasaannya gimana? Anak saya ya cuma sama dengan ayahnya, mungkin dia hanya haru gitu aja kok bapaknya gelem gendong. Kan tidak banyak orang yang spontanitas seperti itu. Jadi semuanya serba spontanitas. Kalau menurut saya itu semuanya Allah yang ngatur. Nah, terakhir Pak, harapan buat Ananda seperti apa? Ya. Khusus untuk anak saya itu hanya berharap Qur'annya itu seperti yang dia sudah sampaikan ke orang tuanya, Pak, saya tidak ingin melanjutkan kuliah dulu perguruan tinggi, tapi saya ingin memperbaiki Quran saya dulu. Dan ini kebetulan anak saya nanti akan istilahnya tabarukan dulu di Pondok Al-Aqsa ya. Di Pondok Al-Aqsa itu pondoknya Pak Yai yang di luar Man satu, pondok pribadinya malah justru situ. Dan nanti insya Allah 2 tahun 3 tahun lah cita-cita begitu. Habis itu mohon doa restunya untuk bisa kuliah di Madinah University. Di Pondok Al-Aqsa di mana tuh lokasinya Pak? Pondok Al-Aqsa itu saya tidak tahu persis nama jalannya, tetapi rencana habis itu ke Madinah. Ada Bombet. ya rencananya insya Allah kesana. Harapannya sebagaimana seperti itu. Pak, kalau Ananda itu anak keberapa dan mungkin sosoknya seperti apa Pak dalam keluarga ini? Anak saya yang nomor 3. Jadi kalau dilihat Dari berapa bersaudara? dari 4 bersaudara. Yang 3 pertama laki-laki, yang terakhir perempuan. Yang pertama itu alhamdulillah sudah selesai dari STAN, kemudian sekarang kerja di Jakarta. Yang kedua masih kuliah di teknologi pangan UGM. Yang ketiga ini Yasin nanti sebentar lagi insya Allah tabarukan di Pondok Al-Aqsa. Yang keempat masih mondok di Madrasah Aliyah Nyambul Quran di Mulia. Kalau kepribadian sendiri sosoknya Ananda ini seperti apa Pak? Ananda saya Yasin. Ya orangnya sebenarnya pendiam, tapi sebetulnya yang dulu pernah saya lihat itu orangnya sebetulnya ngantuan. Tapi uniknya ya secara intelektual secara apa saya nggak ngerti, Allah memang membuat dia memiliki kemampuan yang lebih lah. Jadi memang secara akademik kalau tidak salah itu dia menjadi juara 2 se-madrasah ini, tetapi ya alhamdulillah juga mampu menyelesaikan 30 juz meskipun dengan tertatih-tatih yang tadi saya sampaikan. Untuk mengambil sanad itu sampai 11 hari berturut-turut harus khatam. Itu satu upaya yang menurut saya sangat hebat sekali. Bapaknya nggak mampu. Apa yang selalu ditekankan panjenengan ke Yasin ini Pak? Satu hal yang biasa saya sampaikan kepada Yasin itu adalah nang sinau Al-Quran itu sing tenanan, manut karo ya ini, apapun yang terjadi itu semuanya adalah fadl Allah. Udah itu aja. Sosok yang rajin juga si Yasin ini ya, rajin ya. Kalau rajinnya yang tahu tentunya pondok. Tapi yang saya tahu kalau misalkan ada sama teman-temannya Yasin piye nang pondok, ngantuk. Nanti boleh tanya. Tadi ada apa yang di video itu ada ungkapan nanti bisa gendong wong tua di surga, itu sudah Bapak bisa dijelaskan Pak? Itu kan sebetulnya dalil agama, dalil agama bahwa para penghafal Quran itu nantinya akan bisa memuliakan orang tuanya,
bisa membawanya ke surga, bahkan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Dalil pastinya secara hadis saya nggak hafal, tapi saya tidak memikirkan hal itu. Saya hanya meneruskan cita-cita kakek saya untuk meneruskan bahwa di antara anak cucunya nanti ada yang hafal Quran. Sudah ada yang sudah khatam tapi belum berani mendapat sana, belum berani mengambil sana. Ada yang tinggal 2 juz, ada yang 1,5 juz. Saya mungkin bisa jelaskan untuk di pengajian pondok sendiri itu seperti apa, dan nanti sosok untuk mahasiswa dari Yasin ini seperti apa. Oh, ya di pondok, mengajar di pondok itu kan ada beberapa ustadz yang mengajar, kan buahnya nah, dari habis subuh 1,5 jam, habis asar 1,5 jam, habis maghrib 1,5 jam, menghafal Al-Quran itu maksudnya. Nah, Yasin kayak apa? Yasin orangnya ngantuk kan. Seperti bagaimana yang disampaikan oleh bapaknya tadi, ngantuk. Tapi ya tidak tahu kok bisa selesai kan, itu nggak tahu tuh. Tapi memang orangnya pintar. Di kelas itu memang pintar dia, cerdas. Barengannya cerdas, ngantuk itu. Al-Qurannya selesai juga. Alhamdulillah. Kemarin itu pada waktu tanggal 17 Ramadan itu ngapalkan 2 kali khataman, cuman karena dia baru pertama belum bisa, dan akhirnya udah tekun lagi, akhirnya alhamdulillah kemarin bisa selesai mengambil sanad itu artinya dapat sanad bila sudah mengatakan 7 hari berturut-turut dengan kesalahan per juznya tidak boleh lebih dari 3 kali. Bila lebih dari 3 kali maka remedi. Maka Yasin sampai 11 hari itu bagaimana? Karena sudah dapat 3 hari. Hari keempat ada yang lebih dari 3 kali. Akhirnya tambah lagi sampai dapat 7 yang tidak ada kesalahan lebih dari 3. Alhamdulillah sukses. Saking senangnya digendong oleh bapaknya kemarin itu. Ya, kami juga nggak tahu, kita hanya ya biasa kita meliput video-video itu kok jadi sampai TikTok, menggema sampai ke Nusantara, saya juga nggak tahu. Barangkali itu memang kehendak Allah ingin mengenalkan manusia itu kudus. Pak mengingatkan. Halo, Mas Yasin, bisa diceritakan perasaannya gimana setelah lulus ini? Ya alhamdulillah ada perasaan sedikit lega sama bangga karena perjuangan selama 6 tahun ini yang dimana 3 tahun awal saya nggak bersungguh-sungguh itu terbayar dengan perasaan yang puas dan ada rasa senang. Ya namanya juga perjuangan, ada dimana situ dicoba lalu ingin itu ingin ini, ya semuanya ada masanya lah. Terus setelah bisa tercapai dan sampai digendong sang ayah itu rasanya gimana? Ya. Bisa diceritakan kemarin seperti apa kejadiannya? Jadi itu begini kan, habis selesai doa lah, habis itu bahasanya sowan atau sungkem ke ibu, ke ayah, lalu ke kakek, ke bule, juga ke Ustadz Mansur. Ya namanya terharu lah, udah lama menjalani ujian juga. Di situ di tengah-tengah ada sedikit masalah, sampai akhirnya pada samaan yang ke-11 alhamdulillah lulus dengan nilai yang diharapkan. Ya gitu. Terus waktu digendong perasaannya gimana? Terus
bahkan sampai viral itu gimana Mas? Pernah terbayangkan itu atau seperti apa? Ya nggak pernah bayangin kalau itu viral. Kan pada awalnya cuma melakukan yang diminta sama yai, terus digendong ikut. Dan itu nggak tahu kalau misalnya tiba-tiba kok viral sampai TikTok, sampai Instagram. Bahkan kemarin saya lihat sampai ke suara.com. Itu yang upload siapa? Jenengan sendiri juga dia? Buatan enggak. Pondok nggak ada HP. Di pondok saya nggak ada HP, dan juga posisi itu nggak, kita terbelakang soal media sosial gitu. Nah waktu itu kok tiba-tiba kok ada bilang cah viral apa cah viral nggak tahu. Ternyata waktu dilihatin itu udah viral di TikTok, di Instagram, sampai semua asatid buat story di Instagram, terus yang di Al-Aqsa juga gitu. Mas, cita-citanya apa Mas? Untuk cita-cita, insya Allah ingin melanjutkan di Madinah setelah mengabdi. Cita-citanya sendiri apa Mas Yasin? Cita-citanya, kalau cita-cita inginnya menjadi entrepreneur yang sukses. Terakhir Mas, ada yang mau diungkapkan nggak kepada orang tua, terutama bapak yang kemarin viral gendong itu Mas? Ya, terima kasih buat bapak yang selalu mendidik saya. Juga saya mohon maaf bila kadang kalau bicara dengan bapak kurang mengenakan atau sering membantah, bahkan menunda-nunda perintah bapak. Saya mohon maaf ya Pak. Ya, sama. Sama Pak Ustadz ada yang disampaikan, katanya ini ngantukan ini, tapi kok hebat ini, seperti apa ini? Ustaz Mazhar, terima kasih atas didikannya, sudah selalu menasehati. Juga kadang kalau tidur dibangunin, ya malah saya senang, walaupun kadang disiram atau diterapi atau suruh gendong. Ya mohon maaf sebesar-besarnya bila saya sendiri belum bisa seperti Ustadz harapkan, belum bisa membanggakan Ustadz, juga belum bisa seperti yang Ustadz minta. Terima kasih, sukses ya Mas ya. Amin. Amin. Catatkan. Pak, bisa dijelaskan Pak untuk kegiatan pagi ini seperti apa Pak ini Pak? Pada pagi hari ini adalah wisuda tahfidz angkatan kedua. Artinya ini anak-anak yang kelas 12 yang sudah lulus kelas 12, maka ini sebagai terakhirnya dilaksanakan wisuda. Ada berapa Pak? Jumlah siswa? Jumlahnya ada 69. Oh, yang tahfidz 30 juz berapa? Tahfidz 30 juz ada 10, kemudian antara 21 sampai 29 ada 25, kemudian 10 sampai 21, sisanya itu tadi. Pak, terkait tanggapan gimana Pak, ada yang viral untuk ayah gendong anaknya yang habis Quran itu, gimana Pak tanggapannya Pak? Oh ya, itu adalah salah satu bentuk syukur dari salah satu orang tua yang anaknya telah
mengkhatamkan hafalan Al-Qur'annya 30 juz. Sebagai bentuk rasa syukurnya dia melaksanakan, ya apapun sebenarnya itu hanya bentuk visualisasi saja, tapi intinya adalah bentuk apapun untuk anaknya. Salah satunya diekspresikan dalam bentuk menggendong itu. Apalagi dalam ajaran Islam, sebagai anak yang hafal Al-Quran besok akan menuntun, menggendong orang tuanya ke surga. Maka ini sebagai bentuk syukurnya orang tua kepada anaknya yang besok insya Allah akan digendong oleh anaknya ke surga. Pesan sekaligus harapan untuk anak-anak yang sudah lulus ini apa nih Pak? Pesan kami kepada anak-anak, laksanakan terus perjuangan untuk mencari ilmu, utamanya dalam mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Insya Allah akan menjadi bekal anak-anak untuk kemudian hari. Pak, untuk jurusan itu berarti ada tersendiri Pak ya untuk menghafal Quran ini? Oh ya, di Mansatu Kudus itu kalau programnya tetap IPA dan IPS. Cuma untuk IPA ini ada lebih ke pilihan unggulannya. Ada IPA tahfidz, ada IPA riset, ada IPA reguler. Itu berarti dari daftar atau seperti apa Pak? Betul sekali. Itu mulai saat PPDB mendaftar itu anak-anak sudah menentukan pilihannya. Pilihan MIPA tahfidz, apa MIPA riset, apa MIPA unggulan. Demikian juga yang IPS juga ada IPS riset, ada IPS reguler. Mulai saat mendaftarkan PPDB. Jadi diminta oleh Mansur, Bismillah aku lagi suka.